bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahri Riani Manaf dari kelas manajemen 22B dengan NPM 224111169. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen persediaan. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian manajemen persediaan adalah suatu proses perencanaan, suatu proses pengendalian, dan pengawasan terhadap persediaan barang atau bahan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi dan layanan pelanggan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen persediaan. Tujuan manajemen persediaan yaitu untuk menjaga ketersediaan persediaan dengan efisien, untuk menghindari kekurangan dan kelebihan persediaan yang tidak diperlukan. Dengan pengelolaan persediaan yang baik, dengan pengelolaan persediaan yang sangat baik, perusahaan dapat mengoptimalkan operasionalnya dan juga mengurangi biaya penyimpanan yang berlebihan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen persediaan, yaitu yang pertama persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku yaitu barang atau bahan yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi yaitu produk yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. Selanjutnya yaitu persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses yaitu barang yang sedang dalam tahap produksi dan belum selesai sepenuhnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu persediaan barang MRO atau Maintenance, Repair, and Operation, yaitu barang yang digunakan untuk pemeliharaan, perbaikan, dan operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu metode-metode manajemen persediaan. Yang pertama yaitu metode FIFO atau First In First Out. Metode ini mengasumsikan bahwa suatu barang atau suatu bahan yang pertama kali masuk ke persediaan juga yang pertama kali digunakan atau dijual. Selanjutnya yaitu metode LIFO atau Last In First Out, yaitu berbeda dengan FIFO. Metode LIFO mengasumsikan bahwa suatu barang atau suatu bahan yang terakhir masuk ke persediaan adalah yang pertama kali digunakan atau dijual. Selanjutnya yaitu metode EOQ atau Economic Order Quantity, yaitu metode di mana digunakan untuk menghitung jumlah pesanan optimal yang harus dipesan agar biaya total pemesanan yang biaya dapat disimpan dengan diminimalkan. Selanjutnya yaitu metode Just in Time atau JIT. Metode JIT
bertujuan untuk mengurangi persediaan dengan memesan atau memproduksi barang atau bahan hanya saat diperlukan. Dengan cara ini, perusahaan dapat menghindari biaya penyimpanan yang tinggi dan meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya yaitu metode ABC atau Always Better Control. Yaitu metode ini mengelompokkan persediaan berdasarkan nilai relatifnya. Barang atau bahan yang memiliki nilai tinggi, dengan mengelompokkan persediaan ini, perusahaan ini dapat mengidentifikasi barang yang paling penting dan memprioritaskan dalam pengelolaan persediaan. Selanjutnya yaitu metode Kanban. Metode Kanban ini menggunakan kartu atau tanda visual untuk mengatur waktu, produksi, dan pengiriman persediaan. Setiap kali persediaan mencapai batas minimum yang ditentukan, kartu akan dikirim sebagai permintaan untuk mengisi persediaan kembali. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen persediaan. Yang pertama yaitu manajemen persediaan yang efektif dapat memberikan beberapa manfaat. Seperti yang pertama, menghindari kekurangan persediaan yang dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Yang kedua yaitu mengurangi biaya penyimpanan yang berlebihan. Selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan pada persediaan. Selanjutnya yaitu manajemen persediaan dalam industri. Manajemen persediaan dalam industri yaitu memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai industri, termasuk manufaktur, retail, logistik, dan layanan. Setiap industri memiliki kebutuhan persediaan yang berbeda-beda, namun tujuannya tetap sama, yaitu mengoptimalkan ketersediaan barang atau bahan. Selanjutnya yaitu teknologi dalam manajemen persediaan. Yang pertama yaitu perangkat lunak manajemen persediaan, yaitu pemantauan persediaan secara real time, perencanaan pesanan, dan analisis kinerja persediaan. Selanjutnya yaitu barcode atau RFID. Barcode dan RFID digunakan untuk mengidentifikasi dan memindai persediaan dengan akurasi yang efisiensi yang tinggi. Selanjutnya yang terakhir yaitu Internet of Things atau IoT, yaitu mengunci perangkat dan sensor yang memungkinkan pemantauan persediaan secara otomatis. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Manajemen persediaan merupakan aspek penting dalam operasional perusahaan. Dengan mengelola persediaan secara efektif, perusahaan dapat mengoptimalkan ketersediaan barang atau bahan, mengurangi biaya penyimpanan yang berlebih, dan menjamin kepuasan pelanggan. Saya akhiri tentang penjelasan saya tentang materi manajemen persediaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.